Begini, dekat banget. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, sebuah kebahagiaan kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang tua beliau, seluruh sosok yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Dan ini adalah nasihat dari Al-Imam Nawawi kepada kita untuk mendoakan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin dan memberikan keistiqomahan di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang benar, di atas jalannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin yang Allah muliakan, kita bersama beliau dalam karya emas beliau, karya fenomenal beliau, Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, kitab yang menjadi acuan banyak ulama dan banyak penuntut ilmu dan banyak umat Islam mulai dari kitab itu ditulis sampai hari ini. Kitab yang terbukti merubah wajah dunia dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perubahannya nyata. Buktinya bukan 1-2 orang, bukan 10 atau 20 orang, bukan ratusan orang, jutaan orang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala melalui kitab ini. Oleh karena itu, sebuah anugerah dari Allah ketika kita diberikan taufik untuk mengkaji kitab yang luar biasa ini. Namun yang perlu diingatkan bahwa kitab ini adalah kitab maraton, kitab yang tidak bisa diselesaikan, ditadabburi, direnungkan hanya dalam 1-2 pertemuan. Maka mintalah pertolongan kepada Allah agar bisa istiqomah. Mintalah pertolongan kepada Allah agar bisa menyelesaikan kitab ini, agar bisa continue. Ingatlah sabda Nabi SAW, ahabul a'mali ilallah adwamu wa in qal. Amalan yang paling Allah cintai adalah paling continue walaupun hanya sedikit. Kalau kita continue mengkaji kitab ini dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan berikan hidayah, Allah akan berikan taufik, dan Allah akan berikan keistiqomahan kepada kita, sebagaimana ini sudah terbukti bagi jutaan orang yang telah mengkaji kitab ini sebelum kita. Oleh karena itu, bersabarlah dan jangan bolong-bolong, walaupun tidak ada jadwal absensi sebagaimana pendidikan formal, walaupun kita bebas bersikap, tapi ingatlah, yang butuh hidayah adalah kita, yang butuh keistiqomahan adalah kita. Dan kita berinteraksi dengan As-Sami'ul Basir, kita berinteraksi dengan Al-Alim Al-Khabir, yang maha mengetahui apa yang kita lakukan dan seperti apa perhatian kita pada saat kajian ini, walaupun ustadz kita atau guru kita tidak melihat kita. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan saudaraku yang Allah muliakan, kita masih bersama Ka'ab bin Malik radhiyallahu taalaan. Kisah yang sangat panjang namun syarat akan makna. Kisah tentang perjuangan seorang tokoh besar untuk beranjak dari kursi pesakitan lalu menjadi pahlawan yang menginspirasi jutaan orang. Dan ini sangat real dalam kehidupan nyata kita. Siapa di antara kita punya track record 100% bagus semua di masa lalu? Kita mungkin pernah terjatuh. Kita mungkin pernah duduk di kursi pesakitan. Atau mungkin saat ini kita sedang duduk di kursi pesakitan. Lalu di benak kita tidak ada harapan. Syaitan memberikan pesimisme kepada kita. Rasanya besok akan terjadi kiamat atau kita tidak punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Maka kisah ini adalah salah satu jawabannya. Secara real, bukan teori lagi. Ini real. Bagaimana seseorang yang punya semuanya untuk bisa mengerjakan amal soleh, untuk bisa berjuang bersama Nabi SAW, tapi dengan kehilafan, itu tidak beliau lakukan, dan beliau tergelincir, beliau melakukan blunder, bahkan mengejar pun tidak. Di saat misalnya diriwayatkan Abu Khaythama mengejar, beliau tidak mengejar sampai seluruh peluang itu tertutup. Nabi SAW kembali dari Tabuk ke kota Madinah, dan Nabi SAW sampai di kota Madinah, beliau sholat 2 rakaat di masjid. Lalu manusia menghampiri dan mengerumuni beliau. Lalu satu demi satu orang-orang munafik yang tidak ikut berjuang bersama Nabi SAW menghampiri Rasul SAW untuk menyampaikan alasan mereka, alasan palsu, alasan yang dibuat-buat, alasan yang penuh dengan kebohongan. Yang terpenting Nabi tidak marah. Mereka tidak peduli apakah Allah lihat apa tidak, apakah Allah dengar apa tidak, apakah Allah SWT ridho apa tidak. Semua kasih alasan. Jumlah mereka 80-an orang. Semua memiliki alasan yang mereka buat sendiri. Sejatinya mereka tidak punya alasan syar'i. Tapi begitulah orang-orang munafik. Mentalnya adalah cari alasan. Alasan palsu. Itu mental orang-orang munafik. Cari alasan palsu, cari alasan yang bohong, cari alasan bohong. Yang penting manusia nggak marah. Allah marah nggak marah itu urusan lain. Allah ridho apa nggak ridho itu disisihkan oleh mereka. Yang penting manusia nggak marah. Yang penting gurunya nggak marah. Yang penting bosnya nggak marah. Yang penting pasangannya nggak marah. Mereka akan lakukan semuanya, termasuk kebohongan. Dan kebohongan dosa besar. Dan mereka berani bersumpah. Dan itulah yang terjadi di orang munafik 15 abad yang lalu. Dan itu yang terjadi di banyak tempat pada hari ini. Bukan berarti mereka langsung munafik, tetapi mereka mengerjakan sifat kemunafikan atau nifak amali sebagaimana yang dijelaskan para ulama, perbuatan orang munafik. Oleh karena itu hadirin sekalian, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan mereka tersebut. Dan setelah mereka menyampaikan alasan palsu mereka, dan lihat bagaimana sikap Nabi SAW, semuanya diterima, semuanya dimaafkan, bahkan semuanya didoakan oleh Nabi kita SAW. Nabi menerima, Nabi meminta mereka untuk berjanji setia kembali, dan Nabi memaafkan dan memintakan ampun untuk mereka, bahkan memintakan ampun untuk mereka. Itulah Nabi kita SAW, nggak baperan. Padahal ini berkaitan dengan hak beliau. Ini berkaitan dengan status beliau sebagai seorang pemimpin yang arahannya tidak diikuti, yang perintahnya tidak diikuti, yang kebijakannya diselisihi. Apakah beliau baper? Enggak.
Beliau memaafkan. Apakah beliau tidak tahu beliau dibohongi? Beliau tahu. Tapi beliau kasih kesempatan. Beliau kasih kesempatan agar mereka bertobat kepada Allah. Beliau juga berdoa semoga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akhlak besar sang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini harus membuat kita semakin yakin kepada beliau, semakin percaya diri untuk mengikuti sunnah dan tuntunan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin tidak ragu-ragu bahwa beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau manusia biasa ini udah baper jamaah. Ini musuh dalam selimut. Tapi itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tibalah giliran Ka'ab bin Malik. Beliau datang, beliau ucapkan salam, lalu disambut dengan senyum Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tabassumal mughdaba, senyum orang yang marah, senyum ketir, senyum horor kalau bahasa sebagian pihak sekarang. Senyum sih, tapi senyumnya ini horor. Bukan senyum senang. Dan itu ekspresi yang dibangun oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pendidik. Sebagai sosok yang senantiasa mendampingi dan membina umat dan sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Thumma qala ta'ala. Lalu Nabi SAW mengatakan, kemari Ka'ab. Lalu Ka'ab berjalan mendekati Rasul SAW, lalu beliau duduk di hadapan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi bertanya langsung, ma khallafaka. Dan pertanyaan pertama, ma khallafaka, apa yang membuat engkau tidak ikut? Alam takun qad ibta'ta dhahrak. Bukankah engkau telah membeli dan memiliki tungganganmu? Engkau punya kendaraan, engkau punya kemampuan untuk berangkat. Lalu Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku duduk di hadapan selain engkau dari ahli dunia, aku yakin aku bisa beranjak dari dia dengan alasan yang aku buat dan tidak membuat dia marah. Karena aku punya kemampuan, aku dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecerdasan linguistik, kemampuan berbicara, kemampuan komunikasi yang handal. Walakinnani wallahi laqad alimtu. Namun demi Allah, aku yakin dan aku tahu kalau aku menyampaikan alasan palsu dan bohong kepada engkau di hari ini, mungkin kau akan ridho kepadaku. Tapi aku khawatir dalam waktu yang tidak lama, Allah akan membuat engkau benci kepada diriku. Allahu Akbar. Ini yang harus kita camkan. Untuk kita semua, untuk para suami, mungkin kita bisa berbohong kepada istri kita, kecuali bohong yang diperbolehkan untuk menumbuhkan rasa cinta di antara suami istri. Tapi bohong-bohong yang hukum asalnya haram, mungkin kita bisa bohongi istri kita dan istri kita ridho sama kita. Tapi tidakkah kita berpikir sebagaimana Ka'ab berpikir? Apa susahnya Allah membuat istri kita membenci kita? Ibu-ibu, para istri, mungkin kita bisa membohongi suami kita. Kita alasan jemput anak lah, terus jenguk orang sakit lah, padahal kita main sama teman kita dan suami kita nggak suka sama teman kita misalnya. Oke, kita bisa bohongi suami kita percaya dan nggak tahu dan beliau juga sibuk. Tapi tidakkah kita berpikir dengan pemikiran Ka'ab bin Malik? Bukankah Allah bisa membuat suami kita membenci kita? Allah tinggal palingkan aja hati suami kita sehingga nggak suka sama kita. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita mungkin bisa bohongi anak kita. Kita udah janji bahwa weekend ini akan ada waktu main dengan dia, tapi kita ingkari, kita bohong. Apa susahnya Allah membuat hati anak kita nggak respect sama kita, nggak menghormati kita lagi? Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu hal mudah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bukankah kita berdoa kepada Allah, Umma Hidat yang membolak-balikan hati,
yang membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi SAW bersabda, inna quluba bani adam baina isbi'aini min asabir rahman yuqallibu kaifa sya', bahwa hati seorang hamba ada di antara dua jemari Allah, dan Allah gerak-gerakan atau Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Apa susahnya bagi Allah? Ini bukan tentang orang yang sudah percaya dengan kita, dan ini bukan tentang kemampuan kita beralasan. Ini tentang bagaimana kita berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi seseorang, ketika menghadapi pasangan, ketika menghadapi sahabat, ketika menghadapi teman. Kita mungkin bisa manipulasi dia, tapi kita tidak bisa manipulasi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berbohong kepada manusia, tapi kita nggak bisa berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah interaksi kita dengan sesama manusia adalah ujian dari Allah? وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Atasbirun, sabar nggak? Sabar nggak on track? Sabar nggak di atas kebenaran? Sabar nggak di atas kejujuran? وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan Rabbmu maha melihatmu. Surat Al-Furqan ayat 20. Rabbmu maha melihatmu. Oke, dia nggak melihat kebohonganmu, tapi Rabbmu maha melihat kebohonganmu. Dia nggak tahu kita bohong, tapi Rob kita maha melihat kita dan tahu apa yang kita permainkan pada saat itu. Ini benar-benar iman yang kuat dari Ka'ab. Tauhidnya bermain, tauhidnya berperan. Tauhid Ka'ab bukan hanya di buku, bukan sekedar teori, sebagaimana banyak terjadi dengan kita. Ya, kita masih berjuang gimana mewujudkan iman, tauhid, asma wa sifat dan lain-lain dari ranah teori ke ranah implementasi praktek. Kalau Ka'ab, beliau boleh miss, tapi beliau buktikan itu itu kegelinciran semata, itu bukan pola dan karakter beliau. Beliau jujur, walaupun beliau punya kemampuan, keahlian untuk mengatakan sebaliknya, merancukan masalah, memblurkan sebuah kasus dengan kemampuan lisan beliau. Wa in haddatsuka haditha sidqin tajidu alayya fi inni la arju fihi uqballah azza wa jal. Dan apabila aku berkata jujur, kata Ka'ab, mungkin kau akan marah, engkau akan kesal kepadaku, engkau akan menghukumku, tapi aku berharap akhir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, lalu aku bisa istiqomah, kata Imam Nawawi. Aku bisa istiqomah, kata Imam Nawawi, ketika menjelaskan perkataan Ka'ab. Jadi kejujuran itu yang membuat kita sabat, yang membuat kita kokoh, yang membuat kita konsisten. Oke, mungkin karena kejujuran hari H kita dimarahin. Karena kejujuran hari H tersebut, hari di mana kita jujur, itu seperti mimpi buruk. Tapi kan bukankah mimpi buruk akan berakhir, hadirin? Bukankah seburuk-buruk mimpi mata itu akan terbuka kembali dan semua hanya tinggal mimpi yang semu? Oleh karena itu, sekali lagi, Ka'ab mengatakan, wallahi makana li min udhrin, demi Allah, saya nggak punya uzur sama sekali, saya nggak punya alasan, no excuse. Demi Allah, aku tidak pernah merasakan lebih kuat dari hari tersebut, lebih lapang daripada hari tersebut. Itu hari secara fisik salah satu hari-hari terbaikku, tapi aku nggak berangkat. Hadirin, sebagaimana kejujuran itu berat untuk diucapkan, kejujuran seperti Ka'ab itu sangat berat untuk diucapkan oleh siapapun. Begitu juga kejujuran seringkali berat untuk didengar oleh pendengarnya. Seorang sahabat
jelas lebih suka mendengar bahwa sahabat karibnya itu punya alasan syar'i dibanding apabila dia mendengar sahabat karibnya itu melakukan kesalahan tanpa alasan sama sekali. Dan itulah posisi Rasul SAW pada saat itu. Beliau harus menerima bahwa sahabat yang beliau cintai, Ka'ab bin Malik, tidak ikut instruksi beliau, tidak ikut arahan beliau, dan tidak ikut berjuang dengan beliau tanpa ada alasan sama sekali. Bagaimana respon Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi hendaknya kita lihat dari semua angle. Hendaknya kita lihat dari semua sisi. Oke, itu sisi Ka'ab. Bagaimana sisi Nabi SAW? Memangnya gampang seorang istri menerima kejujuran dari suami atau suami menerima kejujuran dari istrinya? Gak mudah. Sangat gak mudah. Jadi semua sama-sama berat. Yang mengucapkan berat untuk jujur, yang mendengar pun juga berat. Tapi lagi-lagi Nabi SAW memberikan contoh yang indah kepada kita. Faqala Rasul SAW, amma hadha faqad sadaqqa. Adapun Ka'ab bin Malik, ia sungguh telah jujur. Allahu Akbar. Lihat Nabi kita SAW. Faqum hatta yaqdiyallahu fik. Sekarang bangkitlah. Beranjaklah. Sampai kita lihat apa keputusan Allah terhadap dirimu. Hadirin yang Allah muliakan. Seperti itu saja. Tidak ada cacian. Tidak ada celaan. Tidak ada amarah yang meledak. Tidak ada amukan. Tidak ada kata-kata kasar apalagi kotor. Gak ada. Adapun sosok ini, Ka'ab bin Malik, faqad sadaqa. Beliau telah jujur. Sekarang berdiri dan kita lihat apa yang Allah takdirkan atau apa yang Allah tetapkan kepada engkau wahai Ka'ab. Subhanallah. Allahu Akbar, hadirin. Sebuah tontonan akhlak yang lagi-lagi begitu luar biasa dari Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kebenaran dari firman dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tontonan yang sangat anggun, yang sangat mewah. Ketika menghadapi orang yang bersalah, baik dari kalangan munafik dan sahabat sendiri. Baik yang berbohong kepada beliau maupun yang jujur, tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kata-kata kasar dari Nabi SAW, tidak ada umpatan dan celaan. Orang munafik tidak diumpat dan dicela oleh beliau pada kasus ini Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Ka'ab pun tidak diumpat dan dicela. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu
Ka'ab pun beranjak dan meninggalkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, lihat, ada perbedaan bagaimana Nabi SAW menyikapi orang munafik dengan Ka'ab. Betul, tidak ada celaan, tidak ada umpatan, tidak ada cacian, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada amarah yang meledak, tidak ada emosi yang membuncah. Tapi kita bisa lihat dengan jelas ada perbedaan. Ada perbedaan. Dan terkesan Nabi SAW lebih luas ketika menghadapi orang-orang munafik daripada menghadapi Ka'ab bin Malik. Menghadapi orang munafik, masih ingat apa yang beliau lakukan? Beliau langsung menerima, nggak dikejar, nggak dicecar, lalu meminta mereka untuk berjanji setia dan beristighfar untuk mereka. Adapun Ka'ab bin Malik, beliau masih memperlihatkan tabassumal mughdab, senyum orang yang marah. Hanya senyum, tapi itu dalam, jamaah. Lalu tidak ada istighfar di situ. Tidak ada istighfar. Nabi SAW mengatakan, beranjaklah, mari kita lihat apa yang Allah putuskan bagi Anda. Tidak ada istighfar. Beda dengan orang munafik. Lagi-lagi ini keagungan akhlak beliau dan kecerdasan beliau dalam bersikap, ketinggian beliau dalam bersikap dan merespon. Beliau tahu peta. Beliau tahu siapa yang beliau hadapi. Orang-orang yang apabila dimarahi tidak efektif, yang ditegasi tidak efektif, itu beliau tidak akan bersikap demikian. Masih ingat Badui? Kita sudah membahas salah satu hadis tentang Badui atau Arab Badui. Bukan Badui Indonesia ya, di sana di Arab. Bagaimana Nabi nggak pernah marah? Apapun yang mereka lakukan secara umum, Nabi tenang aja. Sampai salah satu mereka pipis di masjid, kita tahu hadisnya, Nabi nggak marah-marah sama mereka. Kenapa? Karena marah tidak akan pernah efektif dengan Arab Badui. Iman mereka nggak siap. Berbeda dengan apabila sahabat-sahabat yang sudah dalam dan kokoh imannya itu melakukan kesalahan. Seperti Mu'adz bin Jabal, Usama bin Zaid, Khalid bin Walid. Adapun Arab Badui tidak. Nah, begitu juga munafik. Orang-orang munafik itu disikapi lemah lembut sama Nabi SAW.
Bukan karena Nabi lebih sayang kepada orang munafik daripada sahabat-sahabat tulus seperti Ka'ab bin Malik. Bukan. Tapi menyikapi orang ada seninya, jamaah. Orang munafik, dia marah nggak akan efektif. Oh, mereka menyembunyikan kekufuran kok. Orang-orang yang kalau marah tidak efektif, Nabi nggak akan marahi. Karena Nabi SAW bertindak bukan dengan nafsu, tapi dengan wahyu dan objektivitas. Objektivitas. Ketika beliau lihat, orang ini bisa dimarahi. Dalam arti, kalau dimarahi, efektif, positif. Dia akan bangkit, dia akan fight. Atau ini bagus buat mentalnya. Dia harus dapati tekanan demikian untuk masa depan yang lebih bagus. Agar dia bisa berdiri dengan kokoh. Oke, dimarahi. Tapi orang ini nggak bisa dimarahi. Kalau dimarahi bener down, jatuh, bubar. Atau dia nggak ngerti, seperti Arab, dia nggak ngerti, nggak bisa dimarahi. Atau munafik nggak akan efektif, bahkan bisa menimbulkan fitnah. Nggak dimarahi. Lihat bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menariknya jamaah, ini yang seringkali kita lupa. Amma hadza faqad shadaqa. Ka'ab salah, clear udah. Dia udah ngaku. Alih-alih Nabi kita SAW menyerang beliau, menyudutkan beliau, memojokkan beliau. Sebagaimana yang sering kita lakukan, kalau orang udah menyerah, udah ngaku salah, udah, kenapa sih lo gini? Tega lo ya. Jadi gue dilupain nih. Kok tega-teganya lo lakukan itu? Ini dia udah nyerah. Dia udah ngaku, saya salah. Gak ada alasan. Alih-alih begitu, Nabi justru mengapresiasi ketepatan sikap Ka'ab bin Malik. Dan itu tidak Nabi berikan kepada orang munafik. Orang munafik, oh iya, ya semoga cepat sembuh ya, gitu loh. Pokoknya nanti harus komit lagi ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa antum. Dan Nabi istighfar bukan basa-basi. Semoga Allah mengampuni dosa antum. Tapi Nabi nggak mengatakan Anda jujur, enggak. Tapi Ka'ab jujur. Ini orang jujur. Diapresiasi. Sudahkah kita mengapresiasi teman kita, sahabat kita, atau pasangan kita, anak kita, ketika dia jujur mengakui kesalahannya? Atau kita sibuk fokus kepada kesalahan tuh orang dan diserang terus? Oke, Anda bahas kesalahannya, apalagi kalau dia belum ngerti, bahas kesalahannya. Tapi bukankah kita harus mengapresiasi kebaikannya? Oke, dia melakukan blunder, dia melakukan kesalahan, tapi dia minta maaf. Bukankah itu bukankah itu amal soleh? Mana apresiasi Anda ketika sahabat Anda minta maaf? Dia jujur, dia ngakuin, saya khilaf, saya nggak ada alasan, ini kesalahan saya. Mana apresiasi kita? Bukankah hal jazaul ihsan ilal ihsan? Bukankah balasan kebaikan-kebaikan yang sama? Anak kita anak SMA nih, atau misalnya SMP, jujur, Ma, aku boleh jujur nggak? Ada apa sih? Kemarin aku kabur. Ngamuk kita. Kamu ini udah mama sekolahin, segala macam. Oke, Anda boleh marah, atau Anda boleh hukum dengan proporsional, tapi mana apresiasi Anda ketika anak kita jujur? Bukankah jujur amal soleh?
Jadi seringkali yang membuat anak kita nggak jujur itu diri kita sendiri. Selama ini kita bilang, kamu jadi anak harus jujur. Pakai hadis lagi, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Ingat ya, jujur tuh bawa kepada kebaikan. Ya ma, ingat ya, jujur bawa kebaikan. Ya pak, pokoknya kamu harus jujur. Kalau jujur, pasti endingnya baik. Ya bi, pokoknya harus jadi orang jujur ya nak. Ya umi, dia cabut sekolah. Atau ada temennya nggak suruh dia nyobain rokok, dia nyobain, dia merasa bersalah. Terus dia ingat kata-kata ayah ibunya, jujur itu bawa kepada kebaikan. Jujur sebenarnya, aku bolos, aku harus jujur. Kamu kemarin kemana gitu loh? Atau pas pulang, mama cium, pas cium, kok bawa rokok nih? Atau ayahnya cium, kok bawa rokok nih? Kamu tadi ngapain? Nunduk aja. Coba jujur, tadi kamu ngapain? Iya, aku tadi nggak masuk, terus aku disuruh nyobain rokok, aku isap. Marah besar. Kamu tuh ya, udah papa sekolahin, udah abi suruh masuk madrasah, belajar agama, masih aja bolos, masih aja ngerokok. Tapi aku cuma nyoba itu baru sekali. Jangan bohong. Enggak, cuma sekali. Ya tapi cuma sekali. Tapi kan nyoba. Dasar, malah ngabuk. Yang ada di benak anak apa tuh? Hadirin. Loh, katanya kalau jujur endingnya baik. Kenapa aku jujur endingnya berantakan begini? Berarti jujur itu nyengsarain. Ini, jadi opini yang masuk ke dalam diri anak adalah buatan kita sendiri. Kita mau menghancurkan potensi kejujuran tuh anak. Adapun Nabi enggak. Nabi tahu ini berat. Jujurnya Ka'ab susahnya minta ampun. Kita sudah ceritakan gimana orang tuh maju mundur. Ka'ab tuh maju mundur. Ada drama batin dalam diri Ka'ab. Jujur apa bohong? Jujur apa bohong? Jujur apa bohong? Terus beliau datang setelah 80-an orang munafik yang berbohong dan semuanya diterima sama Nabi SAW. Itu kan semakin drama nggak karuan di dalam hati seseorang. Terus begitu mendekat sama Nabi, Nabi senyum dengan senyum marah. Itu semakin dalam diri Ka'ab. Dan beliau punya kemampuan untuk bohong. Dan itu semua beliau kalahkan dengan izin Allah. Beliau memilih untuk jujur. Kan harus diapresiasi. Dan Nabi tahu bagaimana mengapresiasi seseorang. Amma hadza faqad sadaq. Adapun dia telah jujur. Udah alam Nabi kita nih. Sallallahu alaihi wasallam. Hargai dong. Orang berbuat kebaikan. Orang mau berbuat kebaikan dan amal saleh di dalam kasus kesalahannya tetap harus kita hargai. Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu. I'diluhu aqrabu littaqwa. Dalam surat Al-Maidah ayat 8, dan janganlah ketidaksukaan, kebencian kamu kepada sebuah kaum, kepada seseorang. Kita lagi sebel sama seseorang karena dia melakukan kesalahan, ala ta'dilu, membuat engkau tidak objektif dalam menghadapi dia, membuat engkau tidak objektif dalam menyikapi dia. Objektiflah, adillah, karena objektivitas lebih dekat kepada ketakwaan. Oke, dia salah nomor 3, kenapa nomor 5 dibawa-bawa? Jangan. Salah nomor 3 salahkan, tapi begitu dia benar nomor 4, apresiasi nomor 4. Ka'ab jujur dan apresiasi kejujuran. Tapi bukan berarti Ka'ab nggak dihukum, makanya fakum hatta yaqdiyallahu fik. Oke, berdiri, kita lihat apa hukuman atau takdir Allah atau keputusan Allah kepada Anda. Apresiasi dulu. Oke, Masya Allah, jujur nih. Oke, nanti kita lihat hukumannya. Ada apresiasi dalam evaluasi kesalahan. Dan itu yang kita lupakan di banyak kesempatan. Makanya, seringkali masalah-masalah tidak berkah. Seringkali banyak kasus tidak melahirkan hikmah. Karena cara menyikapi kita salah. Maka Ka'ab pergi.
Ka'ab pergi. Disuruh, kata Nabi, udah pulang deh. Kita lihat. Sallallahu alaihi wasallam. Wasara rijalun min Bani Salimah fattaba'uni. Ketika beliau berjalan, ternyata ada beberapa orang dari Bani Salimah, dan Bani Salimah masih ingat adalah satu kaum dengan Ka'ab, keluarga besarnya Ka'ab nih. Mereka mengikuti aku. Faqaluli, lalu mereka berujar. Jadi Ka'ab lagi jalan sendiri, terus diserbu sama beberapa orang. Mereka menghampiri dan berjalan bersama Ka'ab. Jadi Ka'ab lagi jalan, misalnya anggap ilustrasinya Ka'ab lagi jalan, terus di kanan ada 2 orang, di kiri ada 2 orang, di belakang gitu loh. Pokoknya mereka mengiringi Ka'ab. Faqaluli, dan semua mereka berkata, Wallahi ma'alimnaka adhnabta dhanba qabla hadha. Demi Allah, kami tidak pernah mengetahui engkau melakukan satupun dosa sebelum ini. Hiperbola. Semua orang pasti banyak khilaf, tapi dosa fatal gitu loh. Dosa yang serius. Kami tidak pernah melihat engkau melakukan kesalahan atau dosa sebelum ini. Kamu orang baik, maksudnya gitu. Kamu Masya Allah. Engkau tuh luar biasa, Ka'ab. Engkau berjuang bersama Nabi 20-an kali. Engkau kena 17 tusukan di Uhud. Oh, dijelaskan. Laqad ajasta fi alla takuna i'tadharta ila Rasulillah SAW bima i'tadhara ilaihi al-mukhallafuna. Dan engkau tidak mencari alasan. Engkau tidak ngeles dan membuat alasan palsu di hadapan Nabi SAW dengan alasan yang dibuat oleh 80 orang tersebut. Faqad kana kafiyaka atau faqad kana kafika dhanbaka istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lak. Atau faqad kana kafiyaka dhanbaka istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lak. Mereka bilang gini, wahai Ka'ab, cukuplah istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk menghapus dosamu itu. Saya ulang, mereka bilang gini, engkau kami lihat nggak pernah melakukan dosa sama sekali sebelum ini. Ini ini baru pertama nih, kesalahan kayak begini baru pertama. Kenapa engkau nggak cari alasan aja? Engkau nggak cari alasan aja. 80-an orang sebelummu itu semua cari-cari alasan dan semua selamat, semua bebas. Engkau harus tunggu begini kan? Nggak jelas. Dan Nabi pun nggak bicara banyak sama engkau. Gini loh, kau kan punya dosa nih. Kalau engkau cari alasan, kan lihat Nabi beristighfar. Nabi mohonkan ampun kepada 80-an orang tersebut. Nah, istighfar Nabi kan diijabah sama Allah, gitu argumentasinya. Diijabah sama Allah. Ya udah, dengan Nabi beristighfar, dosamu hilang. Kenapa ribet-ribet jujur? Sehingga nimbulkan masalah lagi. Sehingga masalah nggak selesai, kasus masih berlanjut. Iya nggak sih? Ketika orang melakukan kesalahan, ini kesalahan nih, ada penghapusnya nggak? Ada. Penghapusnya apa? Istighfar dan taubat. Nah, 80 orang itu yang cari-cari alasan itu dapat istighfar Nabi SAW. Nah, istighfar kan penghapus dosa. Berarti udah hilang dong. Kenapa engkau pakai jujur segala? Sehingga masalahnya jadi panjang kayak begini. Oh, luar biasa jamaah. Luar biasa. Jadi Nabi kan memohon istighfar untuk 80 orang itu.
istighfarnya Nabi pastilah diterima sama Allah, itu kata mereka. Ya udah, kalau dia diterima sama Allah berarti kan dosa mereka hapus. Jadi buat apa jujur? Kan udah kan, masalahnya kan dosa kan, dihapus dengan apa? Istighfar. Nabi beristighfar, hapus tuh dosa. Ka'ab bin Malik digoyang oleh mereka. Ka'ab bin Malik digoyang oleh mereka. Kata Ka'ab, "Fawallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi." Allahu akbar. Demi Allah, mereka sepanjang perjalanan terus menerus menyalahkan aku, mencela aku, menyayangkan sikapku dengan masif, dengan luar biasa. Kenapa antum sok jujur sih? Udah cari alasan, langsung dibayar cash, diistighfarin sama Nabi SAW. Selesai udah. Mau nyari apa sih? Pokoknya kenapa harus ini? Ribet banget. Minta. Bilang, saya tuh banyak alasan. Bilang aja saya sakit mah. Bilang aja saya vertigo. Bilang aja ada masalah keluarga. Bilang aja misalnya kaki lagi sakit atau kuku cantengan, apalah pokoknya, biar nanti dapat istighfar Nabi. Kamu nggak mau dapat istighfar Nabi? Digituin kan. Itu dapat istighfar Nabi. Kayak tadi kan Nabi nggak istighfar buat kamu. Mereka dapat istighfar Nabi. Dapat istighfar Nabi kan menghapuskan dosa. Ngapain sih pakai ribet-ribet begini? Akhirnya susah sendiri kan. Itu tiap saat diserang terus Ka'ab. Iya bener Ka'ab. Yang kanan nimpalin, yang kiri benar. Yang kiri kasih nomor, yang kanan betul. Jadi semuanya menyalahkan Ka'ab bin Malik. Nggak satu, nggak dua. Ini gerombolan orang ini nyalain. Iya sih. Kenapa sih sok-sok jujur? Gak dapat istighfar kan? Rugi kan? Ini mereka dapat istighfar dari Nabi SAW. Iya benar juga tuh. Nanti kan tinggal taubat. Ngapain jujur? Subhanallah. Dan kita sering gitu, ngapain sih jujur? Udah salah kan? Udah tobat nanti. Udah salah, bohong, tobatnya 2 kali. Udah selesai. Masya Allah. Jadi, salah nih. Terus ditanya, bohong aja, berarti salah berapa? 2. Ya udah tinggal tobat 2 kali. Selesai semuanya. Subhanallah. Semuanya membombardir Ka'ab bin Malik. Dan mengkritik kejujuran beliau. Jamaah, coba kita renungkan jika kita ada di posisi Ka'ab. Drama ini belum selesai. Deg-degan belum berakhir. Betul sudah berhasil menghadapi Nabi dengan kejujuran, tapi kan masih belum jelas. Silakan berdiri. Nanti kita lihat hukuman dari Allah atau keputusan Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai. Jadi dampak atau efek dari drama batin itu belum selesai. Masih deg-degan. Mulai dari maju mundurnya, jujur atau bohong, jujur atau bohong, jujur atau bohong. Lalu ngelihat 80 orang itu selamat semua dan dapat istighfar dari Nabi. Lalu disenyumin Nabi dengan senyuman orang marah. Terus yang keempat, Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, bangkitlah, pulanglah, nanti kita lihat apa keputusan Allah. Ini belum selesai. Ini masih aduh gimana ya? Dibombardir sama orang-orang tersebut. Maka Ka'ab mengatakan, hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi. Sampai omongan mereka itu benar-benar menggoncangku sehingga aku sempat terbesit untuk balik lagi ke Nabi SAW dan merevisi alasanku. Allahu Akbar. Merevisi alasanku. Aku mau mendustakan alasanku yang tadi, lalu saya mau buat alasan baru, yang ini yang Rasul sebenarnya. Allahu Akbar. Aku udah sampai titik seperti itu. Diserang, kenapa jujur, kenapa harus jujur, alasan aja, Nabi itu baik, Nabi akan beristighfar. Udah,
Nggak usah nggak usah sok-sok jujur lah. Kalau mereka aja di istighfar, engkau kan sahabat yang dicintai Nabi. Mereka aja dapat istighfar. Engkau penyair Madinah, engkau penyair Nabi SAW. Mungkin Nabi istighfar buat engkau tuh 10 kali kali Ka'ab, gitu-gitu ya. Pokoknya istighfar aja. Udah istighfar aja. Semuanya mengkritik dan mencela sikap jujur Ka'ab dan menyayangkan sampai pada titik Ka'ab bin Malik berpikir, kayaknya saya mau balik lagi nih. Sampai pada titik itu Ka'ab bin Malik mengatakan, saya pengen balik lagi. Lu ngapain? Bicara sama Nabi, ya Rasulullah, yang tadi salah, yang benar begini. Dan itu alasan palsu. Allahu Akbar. Hadirin, itulah bahaya teman-teman yang buruk. Orang tuh goyah segoyah-goyahnya. Subhanallah. Itu bahayanya teman yang buruk. Seorang Ka'ab aja bisa goyah. Seorang Ka'ab saja bisa goyah. Kenapa kamu? Kenapa kamu juga? Kenapa kamu juga? Kanan timpalin, kiri jawab, belakang dorong. Semua bilang, kamu salah, kamu keliru. Istighfar aja, semua masalah selesai. Kan diistighfarin sama Nabi SAW. Iya ya, benar juga tuh. Beliau sampai pada titik, saya balik aja ke Nabi, saya revisi kesalahan. Dan antum tahu itu adalah pemikiran yang bodohnya luar biasa. Bayangkan, mau balik lagi, terus bilang itu salah, yang benar ini. Dan Nabi kan tahu siapa munafik, siapa yang ori. Nabi kan ngerti. Makanya cara menyikapi Nabi kan beda. Tadi kita sudah jelaskan bagaimana Nabi menyikapi orang munafik, bagaimana Nabi menyikapi sahabat-sahabat yang beliau sayangi. Ternyata lebih tegas dengan sahabat-sahabat yang beliau sayangi. Karena beliau lihat imannya udah kuat. Dan beliau ingin angkat dan upgrade lagi iman mereka lebih tinggi lagi. Orang munafik nggak bisa diapa-apain. Yang namanya munafik. Jadi bayangkan kalau Ka'ab balik lagi ke Nabi terus bilang, ya Rasulullah, saya mau revisi nih. Yang tadi salah, yang benar yang begini. Itu apa jadinya jamaah? Apa jadinya? Itu berantakan semuanya. Dan Ka'ab sampai titik itu karena omongan-omongan teman-teman yang buruk. Allahu Akbar. Ini bahaya teman yang buruk jamaah. Makanya Nabi mengatakan kan, perumpamaan teman yang buruk itu apa? Karena fi khilkir, seperti gaul sama pandai besi. Kemungkinan cuma dua. Ketika Anda gaul sama pandai besi, kalau Anda nggak kena cipratan apinya sehingga merusak pakaian atau membuat sakit kulit, atau enggak kita kena bau apaknya. Bau apak. Bau udah. Pasti ada efek. Teman yang buruk tuh. Jangan mengatakan, saya bisa jaga diri, saya udah dewasa, saya ngaji udah bertahun-tahun, tenang aja. Jamaah, ini Ka'ab, ini kurang ngaji apa? Ka'ab kurang berjuang apa? 20-an perangan beliau ikuti. Dan beliau nggak goyah. Ditusuk dan luka 17 kali, 17 luka, 17 luka. Belasan tusukan itu tidak membuat beliau goyah di perang Uhud, tapi menghadapi provokasi, ide-ide buruk, ide-ide jahat, kalau bukan hanya buruk, goyah. Kena tusukan dan sabetan pedang, gak goyang. Dibombardir dengan lisan, ya dibur, salah lo ini yang benar begini, dan semuanya racun itu, goyah.
Tuh kenapa Allah dan Rasulnya wanti-wanti jangan bergaul dengan sahabat yang buruk. Jangan, Anda rusak deh. Anda nggak sekuat yang Anda pikirkan. Anda bukan Ka'ab bin Malik. Kalau Ka'ab bin Malik sampai pada titik ini gimana? Kita udah berantakan semua kali. Balik kita. Dan sampai pada satu titik ini ide bunuh diri. Ide bunuh diri. Anda datang lagi ke Nabi SAW terus mengatakan saya mau revisi alasan saya. Ya diketawain oleh dunia. Semua mengatakan itu blunder yang paling aneh bin ajaib. Udah benar-benar jujur terus katakan, ya Rasul salah, sebenarnya saya bukan begitu, sebenarnya saya sakit mah, tapi tadi ya nggak enak. Ya Allah, hancur, semua hancur. Itu yang kerja keras yang dibangun bertahun-tahun hancur gara-gara itu tuh. Kalau sampai balik lagi dan mengatakan yang tadi salah, yang benar ini, ya Allah, itu Ka'ab yang ikut baiat Aqabah kedua dibombardir dengan lisan-lisan teman-teman yang buruk goyah. Dan ini nggak lama. Ini bukan diprovokasi berhari-hari atau berbulan-bulan. Enggak, ini dalam perjalanan. Orang bisa goyah. Jadi kita teracuni ide-ide jahat atau hal-hal buruk dari lisan-lisan yang jahat-jahat, itu nggak butuh berinteraksi dengan mereka beberapa hari. Ini cukup beberapa menit. Iya ya, gue nggak kepikiran. Padahal itu jahat. Padahal itu makar, itu konspirasi dan seterusnya. Biar Anda nggak istiqomah. Biar Anda hancur. Biar Ka'ab di blacklist sama Nabi SAW. Ini bahayanya. Makanya Malik bin Dinar mengatakan, innaka antan kulal ahjara ma'al abrari khairun min antakulal halwa ma'al fujari. Engkau memindahkan batu-batu bersama orang-orang baik, orang-orang soleh, itu lebih baik daripada engkau makan makanan manis bersama orang-orang fajir dan fasik. Maksudnya apa? Engkau hidup susah, tapi bersama dengan orang yang soleh, orang yang taat, orang yang berilmu. Itu lebih baik daripada Anda hidup dengan seluruh fasilitas dunia tapi sama orang-orang fasik. Oh, itu dalam, jamaah. Anda lebih baik hidup susah, hidup kerja keras, hidup keringetan, mindahin batu tuh, hidup rendah, tapi sama orang soleh, sama orang yang bertakwa, sama orang yang penuh hikmah, sama orang yang penuh ilmu. Itu lebih baik daripada Anda dengan seluruh fasilitas sama orang fajir. Rusak hidup Anda, rusak, kata Malik bin Dinar radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala. Hati-hati dengan ini, jamaah. Ka'ab aja bisa goyah sampai pada berpikir titik itu. Apalagi kita, itu poinnya. Jangan hanya melihat ke sisi Ka'ab, aduh kok dia bisa, ya kalau dia bisa apalagi antum, gitu aja. Kalau beliau bisa apalagi kita, apalagi saya dan kita semua. Ya bisa lah. Ini beliau, ya Allah, berapa kali kita ikut berjuang bersama Nabi SAW. Apa yang sudah kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'ab mempertaruhkan nyawanya puluhan kali, 20-an kali. Itu aja bisa goyah. Emangnya beliau nggak ngerti hadis tentang jujur? Beliau penyair, orang cerdas. Bisa seperti itu. Karena racun dari lisan-lisan yang buruk. Hadirin yang Allah muliakan. Makanya kata Ali bin
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, tokoh yang begitu luar biasa ini, sepupu Rasul dan menantu Rasul SAW, la tusahib al-fajira fa innahu yuzayyinu laka fi'lah wa yawaddu law annaka mithlah, law annaka mithluh, law annaka mithluh. Engkau jangan bersahabat dengan orang fajir, orang fasik yang lisannya buruk, lisan ngomongin orang segala macam, karena dia pasti akan memperindah perbuatan-perbuatannya dan dia ingin Anda seperti dia. Anda nggak ibadah seperti dia, Anda nggak sholat seperti dia, Anda makan uang haram seperti dia, Anda ngomongin aib orang seperti dia. Gitu. Itu wanti-wanti para ulama. Dan sebagian orang-orang soleh di masa klasik pernah mengatakan begini, ketika ditanya, para ulama ketika ditanya, man tujalisuk, siapa orang yang engkau dekati, engkau bangun persahabatan dengan dia, dan kau duduk dengan dia, atau kalau bahasa siapa teman nongkrong lo sih, kata para ulama klasik, ini catat baik-baik, man tudzakirukumullah ru'yatuh, man tudzakirukumullah ru'yatuh, saya akan bersahabat dengan orang yang apabila saya lihat dia, itu mengingatkan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melihat dia, ini baru ngelihat sikapnya dan seterusnya, itu mengingatkan saya kepada Allah. Mengingatkan saya kepada Allah. Pokoknya kalau sama dia, itu selalu diarahkan ke Allah, diarahkan ke Allah, diarahkan ke Allah, bukan ke makhluk. Itu karena para ulama sekalian. Saya kalau ketemu orang itu, saya akan jadikan sahabat. Saya akan kejar. Saya akan bergaul dengan dia. Wa yazidu fi amalikum mantiquh. Dan apabila dia berbicara, akan menambah amal ibadah kalian. Jadi kalau orang itu bicara, itu kita semangat ibadah. Kita semangat beramal soleh. Karena kalimatnya tuh positif, memotivasi, optimis, kasih arahan. Wa yazidu fi amalikum mantiquh. Itu kalau bicara, buat kita semangat ibadah. Yang udah malas, aduh down, aduh kayaknya gue gak punya harapan, aduh gue ini, oh iya, ternyata gue bisa ya dengan izin Allah. Ternyata harapan tuh masih ada. Benar kata dia. Insya Allah bisa. Semangat lagi itu. Itu kejar orang kayak begitu. Wa yuraghibukum fil akhirati amaluh. Dan amal ibadah dia itu membuat kita semakin mencintai akhirat. Jadi kalau ngeliat dia beramal atau beribadah, ya, gue harus cari akhirat nih. Gue pengen kayak dia. Itu jamaah. Itu demikian. Itu bersahabat dengan orang seperti itu. Bagi yang jomblo, cari pasangan yang seperti itu. Cari teman karib yang seperti itu. Cari teman hidup yang seperti itu. Jangan yang isinya makhluk, bicarakan ini, yang gak penting, bicarakan dunia, atau bicarakan kesalahan orang, atau kehidupan orang, dan lain sebagainya. Apa bekal kita hari kiamat kalau isinya cuma sebegitu ya? Seperti itu aja. Yang apabila kita ngelihat, kembali ke Allah. Lalu apabila dia bicara, kita semangat ibadah, semangat beramal soleh, punya harapan, menambah lagi. Lalu kita semakin cinta kepada akhirat dengan amal perbuatannya. Itu yang harus kita camkan, bukan orang-orang yang memprovokasi kita dan menyalahkan kita padahal kita sudah on track, sebagaimana Ka'ab bin Malik. Hadirin, Ka'ab bin Malik sampai pada titik beliau ingin balik lagi ke Nabi SAW, lalu merevisi alasannya.
pertanyaan besar. Apa yang terjadi selanjutnya? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah ta'ala wa sallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.